Halo Sobat Angler. Hari ini gua mau mancing ke Saguling. Tapi hari ini hari Jumat merupakan hari yang paling spesial, terutama buat si kecil. Kenalin nih, namanya Oliver Mas Latif. Anak gua baru pertama kali gua ajak mancing ke waduk. Untuk pertama ya gue coba cari hampalan Saguling dulu deh, yang memang merupakan target paling gampang untuk dicari di waduk. Semoga ada rezekinya ya. Sampai ketemu di waduk. Teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen, oke? Thank you. Akhirnya kita sampai juga. Dasar nggak pernah lihat, lagi kebingungan dia lihat-lihat di suasana sini bersama Mang Agus Ajo seperti biasa. Yuk kita naik dulu ke kapal. Wow, airnya baru jernih banget ini. Airnya lagi bersih banget, mantap. Sama Kang Agus biasa. Oke kawan-kawan, sekarang gue udah sampai nih di Danau Saguling. Anak gue udah gue ajarin untuk belajar bait casting, dan dia udah bisa kalau cuma mancing di kolam. Tapi untuk situasi di danau, keadaannya sangat berbeda. Di sini kita butuh akurasi yang tinggi. Jadi sekarang gue lagi ngajarin dulu anak gue gimana caranya mancing hampala. Buat teman-teman juga yang mau belajar mancing hampala, untuk mancing hampala ini kita bisa menggunakan beberapa jenis umpan. Ada umpan top water, kita bisa pakai popper kecil atau WTD kecil. Kita juga bisa pakai minnow. Tapi kalau air danaunya lagi tinggi, biasa kita menggunakan spoon atau vibrate. Sekarang posisi air di Danau Saguling ini sedang tinggi, jadi kita akan pakai spoon atau vibrate. Cara memancing teknik ini sebenarnya cukup gampang sih. Kita tinggal lempar vibrate atau spoon kita yang jauh, atau kita juga bisa drop di belakang kapal. Setelah itu kita tinggal tunggu sekitar hitungan 7-15 detik. Kemudian kita tinggal gulung reel kita dengan kecepatan yang stabil. Teknik ini kelihatannya gampang banget, tapi pada kenyataannya anak gua cukup mendapatkan banyak kesulitan untuk melakukan teknik ini. Mungkin karena teknik ini membutuhkan timing yang tepat, sehingga dia susah menyesuaikan timing tersebut. Salah ke bawah dulunya, ke bolong aja lempar dulu. Anak gue biasa memancing memakai rod yang agak kaku dan lure yang cukup berat, sehingga ketika menggunakan lure yang ringan dan rod yang lentur, ini merupakan suatu tantangan buat dia agar bisa melempar dengan baik. Pada momen ini
Gua udah takut anak gua merasa bosen dan boring banget untuk ikut kegiatan memancing, karena tantangannya buat dia cukup luar biasa ya. Tapi syukurlah dia tetap mau berusaha melempar dengan lebih baik lagi dan mencoba mendapatkan ikan. Good job. Maaf, look, where I oh. Pada titik ini, gue udah melihat dia berusaha dengan maksimal. Akhirnya gue mengambil kesimpulan, sepertinya teknik memancing hampala ini terlalu sulit buat dia. Jadi, gue mencoba untuk membantu dia melempar, dan dia hanya tinggal menggulung reel saja. Gak lupa juga gue selalu mengajarkan dia teknik-teknik untuk mendapatkan hampala. Dan dia juga begitu bersemangat sehingga gue juga sungguh-sungguh pengen banget kalau anak gue tuh bisa dapetin minimal 1 sambaran. Tapi memang kalau mancing di waduk itu kan tidak bisa diprediksi. Ketika gue sampai di sini, ternyata spot hampalanya sedang keruh dan angin di sekitar sini juga cukup besar. Alhasil boncos deh. Daripada buang waktu di sini, akhirnya gue memutuskan untuk melihat skill anak gue dalam memancing toman. Jadi gue putusin ke tekong untuk pindah tempat. Bagus, kasih spot toman yuk. Sok lempar, kurang keras, ya golong, nggak didiamin nih mah, begitu drop langsung golong, nah golongnya gitu, kelihatan kan gerakannya jam, ya, good job, sok golong, nah gitu. Teknik memancing toman dengan memancing hampala tentu sangat berbeda. Dengan penggunaan lure top water dan jarak lempar yang tidak perlu terlalu jauh, sepertinya anak gue lebih seneng untuk mancing toman ini. Dan yang bikin gue paling kaget adalah dari awal gue menjaga dia di depan karena takut dia jatuh ke air alias kecebur. Ternyata di saat mancing toman ini, dia dengan santainya dong berdiri di depan dengan rileks tanpa rasa takut. Awalnya sih gue sempat panik juga, tapi ya karena dia bisa berenang, akhirnya gue beraniin diri deh, tinggalin dia di depan sana, sekalian nambah pengalaman buat dia juga. Ke bawah, ya, sok, duduk di lantai, duduk di bawah. Kalau udah kamu nunduk ke depan, karena mau ada kabel. Tuh, go inside, kurang jauh, tuh ke pojokan yang banyak pohonnya tuh, nyangkut, digoyang-goyang kan tadi waktu udah ajarin. Nah, kan? Golong, kalau udah loncat golong. Lempar ke dalamnya Mel. Up, be careful. Sok, lempar ke dalam. Ya, good job. Udah, kamu cukup. Kalau segini udah nggak bisa. Tuh, siap-siap mau lempar kanan kamu. Tungguin, kapalnya sampai maju. Lebih jagoan ngelempar mancing toman dibandingkan mancing hampala. Kagok karena palamu kan. Umpana kan dia
terlalu naik lagi ke atas sana. Maju, maju, maju. Papi mundur, kamu ikut mundur. Mas Pugu, papi takut kekait sama kamu. Turn left, go. Shoot to the left. Nice. Luar biasa, Miles. Ternyata kamu udah bisa ikut papi ya untuk mancing toman. Untuk pemula seperti kamu yang masih baru pertama kali belajar mancing di danau, papi sungguh bangga melihat sikap kamu seperti ini. Tanpa rasa takut, rajin melempar, walau lemparannya memang masih harus diperbaiki. Terus berjuang ya, Miles. Memancing di danau ini merupakan sebuah petualangan baru buat dia. Dan dia sungguh tertarik untuk terus ikut memancing karena bagi dia hal ini begitu mengasihkan. Cerita perjalanan memancing kamu tuh baru dimulai hari ini. Jadi, jangan khawatir, pasti kamu bisa dapat ikan asal kamu terus berusaha. Ya, nice. Dar. Come on, dar. Ya, terus. Good job. Throw one more time. Ngeliat kesungguhan anak dalam memancing dan semangatnya, sebagai orang tua pengen banget rasanya, "Hey Toman, kalian cepet dong makan lur anak gua." Tapi apa boleh buat, namanya ikan memang harus ada rezekinya di atas yang mengatur. Ya udah, yang penting rajin ya, Miles. Nanti kita pergi lagi ke trip berikutnya. Papi tahu kamu masih nggak mau udahan, tapi apa boleh buat, ini udah gelap banget, ngelempar aja udah susah. Jadi kita udahin dulu ya sampai di sini mancing hari ini. Maju. Mau duduk di mana, Emil? Gimana papi mau? Mau di tengah atau di pinggir? Kalau pinggir bisa lihat ke sana. Jadi jalan-jalan aja, muter dulu. Toh, putar-putar dulu. Tuh, oh kesini Mil. Oh lewat situ aja nggak apa-apa, lewat pinggir. Stop, go straight. Di sini. Oh, itu ada meja-meja. Mau makan sini aja? Tapi anginnya gede. Ya. Di pinggir. Mau sini aja? Ya. Hah? Mau yang di sini? Ya udah, ayo tuh buka sendalnya ya. Naik ke karpet.